Nama mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dijagokan kembali bertarung di Pilkada Jakarta November mendatang. Sejauh ini PKB dan PKS mendukung Anies sebagai bakal calon Gubernur Jakarta. Namun siapa pendampingnya masih jadi tanda tanya. Salah satu nama yang digadang-gadang adalah Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kaisang mengakui jika dirinya maju di Pilgub Jakarta memilih berpasangan dengan Anies karena lebih realistis. Namun Kaisang juga menyebut tetap akan berkomunikasi dengan partai dan calon lain, termasuk Ridwan Kamil yang ia puji sebagai pemimpin yang baik. Kalau untuk disandingkan, ini kalau ini aja ya, ini kan saya belum bisa, saya juga kan belum dicalonkan juga. Dan kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Tapi pandangan Mas Kaisang terhadap sosok RK dan sosok Anies itu seperti apa? Sama-sama baik, semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus, semua berkiprah di Jawa Barat. Jadi semuanya bagus, nggak ada masalah semua. Kita mah komunikasi dengan semuanya. Tak cuma PKB dan PKS, PDI Perjuangan juga melirik Anies Baswedan maju dalam Pilgub Jakarta. Anies mengaku intensif berkomunikasi dengan PDIP karena memiliki dasar yang sama untuk membangun Jakarta. Komunikasinya intensif dengan teman-teman di PDI Perjuangan dan kami menghargai sekali kepercayaan yang disampaikan. Kita menginginkan Jakarta yang maju, Jakarta yang setara, di mana yang lemah, yang kecil dibesarkan, yang lemah dikuatkan, dan itulah yang menjadi dasar kebersamaan. Namun di tengah gencarnya komunikasi politik, DPD PDIP Jakarta menolak wacana duet Anies Kaisang di Pilkada Jakarta. Ada wacana yang berkembang, Pak Anies akan diduetkan dengan Kaisang Pangarep. Kalau dari PDIP gimana, Pak? Ya, Pak. Soal sikap partai bukan saya. Pak, tapi kalau dari... Tetapi secara pribadi, ya tidak usahlah mengulangi tragedi-tragedi Pilpres di Jakarta gitu aja. Pak, tapi kalau untuk Jakarta, Pak, siapa Pak calon yang sekiranya nanti akan diusung dari PDIP, Pak? Enggak, nanti kita tunggu proses dari Dewan Pimpinan Pusat. Ya. UKK sampai mana, Pak? Apa sudah ini, Pak? Menunggu aja dulu. Meski wacana duet Anies Kaisang santer, PKB masih membuka kemungkinan membangun koalisi dengan partai lain. Mas Anies masih tinggi, artinya potensi untuk ada dinamis untuk bangun koalisi partai itu sangat mungkin. Nama lain yang juga dipertimbangkan untuk bertarung di Pilgub Jakarta adalah Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Menurut Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, RK disiapkan untuk melawan siapapun, termasuk jika harus berhadapan dengan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Ya, itu masih kita pelajari seluruhnya. Untuk mengajak Ridwan Kamil ke Jakarta tuh kira-kira gimana, Pak? Ya, itu masih kita menunggu hasil survei. Pak, muncul teori bahwa Pak RK ini disiapkan di Jakarta untuk melawan Pak Anies. Sementara Pak Anies sendiri kemungkinan besar akan maju. Berarti RK benar Pak disiapkan untuk melawan Pak Anies? Ya, pokoknya RK dipersiapkan untuk melawan siapapun lawannya. Berdasarkan peraturan KPU, syarat pencalonan di Pilkada Jakarta adalah partai atau gabungan partai pengusung memiliki 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah dalam pemilu DPRD terakhir. Kalau melihat hasil pemilu legislatif 2024, PKS memperoleh 18 kursi di DPRD Jakarta, PDIP 15 kursi, Gerindra 14 kursi, Nasdem 11 kursi, hingga P3 yang memiliki 1 kursi. Artinya, partai politik harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon di Pilkada Jakarta. Apakah duet Anies Kaisang akan terwujud di Pilgub Jakarta? Lobi-lobi politik tentu akan gencar dilakukan, mengingat masih 2 bulan lagi menuju pendaftaran Pilkada Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Seperti apa peluang duet Anies Kaisang di Pilgub Jakarta? Kita bahas bersama Syaiful Huda, Wakil Sekjen PKB, Sheryl Tanzil, Ketua DPP PSI, lalu ada Gun-Gun Herianto, Direktur Eksekutif The Political Literacy. Selamat malam, Mas Syaiful Huda, Mbak Sheryl, juga Mas Gun-Gun. Ya, selamat malam semuanya, halo. Selamat malam.
Nah, kalau Kang Gun membacanya gimana sih peluang di Pilkada Jakarta? Kita tahu di sini nggak ada yang bisa maju sendirian, jadi harus ada kawan koalisi. Kalau kita lihat di Pilpres kemarin namanya Mas Anies juga banyak jadi perbincangan, bahkan punya efek elektoral untuk PKB, untuk Nasdem. Kalau Kang Gun melihat proyeksinya di Pilkada Jakarta ini gimana peluangnya? Oke, nama Pak Anies itu memang salah satu magnet elektoral ya di Pilkada DKI. Makanya wajar kalau banyak partai berkehendak untuk kemudian mengusung, ya bukan hanya mendukung tapi mengusung Anies Baswedan dalam proses kandidasi menuju Pilkada di DKJ. Ada 4 faktor yang pasti menjadi pertimbangan. Pertama itu elektabilitas ya. Bagaimanapun ini tidak bisa dinafikan, partai kemudian tertarik. Kemudian yang kedua nanti pasti akan mempertimbangkan aspek kompetitor. Siapa yang akan kemudian diproyeksikan, misalnya betulkah Koalisi Indonesia Maju memajukan nama Ridwan Kamil? Ya tentu ini juga aksi reaksi ya dalam konteks konfigurasi kandidat. Kemudian yang ketiga momentum, seperti PDIP kan, itu tentu berbeda dengan landscape 2017 dan 2012. PDIP pun tertarik karena apa? Posisi arus perubahan yang diusung Anies dan posisi PDIP yang ongoing proses menjadi kekuatan di luar kekuasaan. Ini kan juga akan menjadi momentum ya. Kemudian yang ketiga konteks DKI ya yang sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR harus memenangi masih harus memenangi 50% lebih. Ingat Pak Anies Priska dulu di 2017 putaran pertama menang 39,9%, kemudian di putaran kedua juga menang 57%. Ya, ini tentu menjadi basis atau baseline dalam konteks perhitungan potensi mengusung Anies di DKI. Terakhir Kang Gun, sebenarnya kalau kita bicara ke judul awalnya, mungkin nggak sih untuk Mas Anies berpasangan dengan Mas Kaisang? Karena kita tahu untuk berbeda kutubnya ini tidak hanya Pilpres kemarin, tapi bahkan sejak Pilkada 2017. Kalaupun politik itu cair, tapi di mana benang merahnya Kang Gun? Dalam analisis saya, karena bicara Pilkada DKI yang menjadi spotlight politik nasional, itu tidak hanya bicara pilkadanya, tetapi juga proyeksi ke depan. Sehingga kalau membaca potensi proyeksi ke depan, Friska, rada sulit memasangkan Anies Baswedan dengan Mas Kaisang. Terutama kalau kita bicara irisan politik ya, yang itu nanti akan tentu menyumbang konfigurasi politik yang bukan hanya bicara 2024 tapi juga 2009. Sehingga rasa-rasanya PKB jauh lebih akan intens ya berkomunikasi politik dengan partai-partai yang berpotensi tidak di Koalisi Indonesia Maju. Meskipun politik sekali lagi tidak linier, melainkan resiprokal, tetapi kan bicara potensi. Misalnya di situ ada PDI Perjuangan, kan kemudian di situ ada PKS, di situ ada Partai Nasdem. Kalau Koalisi Indonesia Maju sendiri, menurut saya dengan ya 43% ya, itu kan sudah melampaui pasal 40 Undang-Undang 10 2016 ya. Ini kan sudah jadi modal politik. Jadi sepertinya kalau misalnya Ridwan Kamil maju dan Koalisi Indonesia Maju akan menjadikan Jakarta sebagai baseline juga perjuangan nanti di 2024-2029, maka potensi Anies Kaisang itu kecil. Oke, Pilkada Jakarta kita akan nantikan tampaknya lebih spesifik, lobby-lobbynya pun akan lebih cair dibandingkan Pilpres kemarin yang sudah lebih kelihatan peta politiknya. Terima kasih Mbak Syahril, terima kasih Kang Gun, terima kasih juga Mas Syahril. Terima kasih semuanya. Selamat malam, sampai ketemu lagi.